Amar ma'ruf nahi munkar adalah satu kewajiban. Ya, bukan hanya sholat puasa saja hidup di dunia ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah. Salah satu perintah kewajiban kita, ibu sekalian, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Amar nahi munkar itu adalah bahasa Arab yang sudah mengindonesia. Ari bahasa Arab nama al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Itu. Apa itu disebutkan dengan amar ma'ruf? Amar itu ada perintah. Amar itu menuntut untuk mengadakan sesuatu. Sehingga amar ma'ruf, amar itu menuntut, meliputi menyuruh, mengajak, menyeru, menghimbau, ya, menekankan. Itu amar. Apa disebut ma'ruf? Ma'ruf itu adalah satu amal kebaikan yang sesuai dengan syariat, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang ma'ruf. Jadi amar ma'ruf itu adalah menyeru, mengajak, memerintah untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu amar ma'ruf. Apa itu nahi munkar? Nahi itu mencegah. Nahi itu mencegah untuk mengadakan sesuatu, sehingga meliputi melarang, ya, mengancam, melarang, menekankan, meniadakan. Itu nahi. Munkar itu apa, ibu? Munkar itu sesuatu perkara yang tidak sesuai dengan syariat, sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah dan bisa menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu munkar. Minuman keras, berzina, berbuat dosa, itu munkar. Jadi nahi munkar itu apa? Mencegah terjadinya satu perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Kewajiban. Baik itu dari segi luasnya negara, baik dari lingkungan pemerintah, dan tidak lupa juga, tidak ketinggalan, amar ma'ruf nahi munkar juga wajib ditegakkan di lingkungan keluarga. Jadi bukan hanya untuk seluas saja, di lingkungan di rumah kita pun mesti dan wajib untuk diturunkan adanya amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena tujuan daripada amar ma'ruf nahi munkar itu untuk membentuk hamba Allah menjadi orang yang kokoh imannya, kuat takwanya. Sehingga kalau umat Islam hamba Allah sudah kokoh imannya, kuat takwanya, maka akan turun keberkahan bagi rumah tersebut. Maka keluarga tersebut akan diberikan kucuran rahmat dan berkah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan apabila satu ahli kampung, ya, satu masyarakatnya sudah beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan rahmat Allah dari langit, keberkahan dari langit dan dari bumi. Berarti kalau kita tegakkan amar ma'ruf di dalam rumah kita, ibu, di keluarga kita, kita tegakkan amar ma'ruf, kita perintahkan sholat, kita cegah keluarga kita dari bermaksiat, kemudian keluarga kita menjadi orang yang beriman, kuat imannya, kuat takwanya, maka Allah turunkan berkah buat keluarga kita. Bagus atau tidak, Bu? Jadi rumah di dalamnya yang ditegakkan amar nahi munkar, itu Allah turunkan berkah. Berkah usahanya, berkah hidupnya, rumah tangganya tenang, anak-anaknya menjadi orang yang berkah hidupnya, hidup perjalanannya ditemui keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena kalau amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan di dalam lingkungan keluarga. Kalau begitu amar ma'ruf nahi munkar di keluarga penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Maka ketika amar nahi munkar dijadikan di keluarga kita, maka baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi sebaliknya, ibu, andai kata amar nahi munkar ini tidak ditegakkan di dalam keluarga, tidak peduli dengan kemaksiatan, mau sholat atau tidak, mau ditegakkan atau tidak, maka keluarga tersebut akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada, keluarga tersebut justru akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di dalam keluarga, hadirin wal hadirat, dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak. Ayah, ibu, suami, istri, anak, itu semuanya punya kewajiban
di dalam menyuarakan yang ma'ruf, di dalam kita untuk mencegah yang munkar. Mana salah satunya kewajiban seorang ayah, keluarga kita, anak kita, istri kita. Ini akan menjadi amanat. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah sendiri yang perintahkan bahwa kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Artinya apa? Jangan sampai kita dan keluarga kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai Allah, yang justru nanti akan membawa kita terjerumus dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, seorang ayah, seorang laki-laki, dan seorang suami punya tanggung jawab. Siapa? Istri dan anaknya. Sehingga ketika dia ketika seorang laki-laki mengikrarkan diri, mengikrarkan diri dia menjadi seorang suami, akad nikah, itu dia punya tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab siapa? Seorang istri yang menjadi amanat, yang wajib dia untuk perintahkan sholat, wajib dia untuk mendidik daripada istri tersebut. Jadi hati-hati nih ya, laki-laki jangan nikah niatnya cari enaknya doang. Nikah hanya dia cinta janti enaknya doang, tapi harus ingat punya tanggung jawab. Apa? Ini amanat. Sebagaimana Nabi kita Sayyidina Muhammad bersabda mengingatkan bahwa apa kata Nabi? Allah fin nisa'i fa innahu amanatun indakum. Apa kata Nabi? Allah, takutlah kalian kepada Allah, takut kamu kepada Allah fin nisa'i, di dalam masalah wanita kalian, artinya istri-istri kalian. Fa innahu amanatun indakum. Sesungguhnya istri kalian itu adalah amanat di sisi kalian. Jadi seorang suami ketika dianugerahi jodoh seorang istri, maka istrinya itu amanat, titipan dari Allah. Fa illam ya'murha bis shalah wa lam yu'allimha, dan dia tidak dididik untuk berbuat salat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, fa qad khana Allah wa rasulah, maka sesungguhnya orang tersebut telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Seorang suami dia kemudian tidak pernah perintahkan, kalau dia tidak sholat, wajib kita perintahkan sholat. Kemudian kita punya suami, cuek wae, arek sholat sapodo, subuh kebablasan sapodo tadi hudangkeun ibunya, arek sholat tadi diantep, tugan dititah, tara dititah sholat. Faman lam yang barang siapa orang yang dia tidak merintahkan sholat kepada istrinya, maka dia tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul. Di yaumil kiamat dihisab, akan diminta pertanggungjawaban laki-laki yang seperti itu. Jadi wajib menegakkan amar nahi munkar itu. Sehingga Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis salat. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat. Ini penting. Kenapa? Karena Nabi sendiri menjelaskan, nawilu buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan salat dan membaca Al-Quran. Kalau rumah tidak pernah dipakai salat, tidak pernah ada yang salat, suaminya tara salat, pamajikan tara salat, anak natara, arek caan kumaha, poek imana. Tapi kalau suaminya sholat, nyuruh istrinya sholat, anaknya sholat, insya Allah nawiru buyutakum, kata Nabi, terangi rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kewajiban seorang suami, perintahkan istrinya untuk melaksanakan sholat. Wajib melaksanakan sholat. Ini amar ma'ruf, amar ma'ruf seorang suami wajib memerintahkan sholat. Begitupun nahi munkarnya sama. Seorang suami pun sama, harus perintahkan istrinya untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Kewajiban. Jadi kalau istrinya tidak berkerudung, mempertontonkan aurat keluar tidak pakai kerudung, dosa suaminya. Kenapa? Wajib bagi suami untuk nahi munkar, untuk mencegah kemaksiatan yang dilakukan oleh istrinya. Suami wajib juga mencegah istrinya bergaul bebas dengan laki-laki yang lainnya, bukan mahramnya. Kenapa? Karena itu nanti termasuk dalam dayus, Bu. Dayus itu apa? Dayus itu membiarkan, menyetujui kemaksiatan anak istrinya.
Itu perempuan laki-laki yang dayus. Sedangkan apa kata Nabi? Ada 3 orang yang kelak di hari kiamat itu haram masuk surga. Siapa yang 3 orang yang haram masuk surga kata Nabi? 1, mudminul khamr, orang yang melanggengkan minum arak, orang yang suka mabuk-mabukan, dia tidak bertobat, dia mati, maka dia diharamkan untuk masuk surga. Yang kedua, siapa golongan yang dia diharamkan masuk surga? Yaitu orang yang aqul walidaini, orang yang menyakiti kedua orang tua. Haram, Nabi mengatakan haram dia untuk masuk surga. Yang ketiga, ad-dayus. Siapa? Orang yang dayus. Siapa orang dayus? Orang yang dia setuju, dia biarkan anaknya, istrinya, anak perempuannya bermaksiat. Haram laki-laki tersebut untuk masuk surga. Ini bahaya kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan di dalam keluarga. Makanya wajib kita untuk seorang suami, seorang suami wajib untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena untuk menurunkan berkah Allah, untuk menjauhkan dari bencana dunia dan akhirat. Istri pun ketika melihat suami melakukan sesuatu yang tidak sholat, harus mengingatkan. Tapi tentu cara mengingatkannya harus dengan adab terhadap suami. Artinya harus tahu bagaimana situasi kondisi sehingga kita melakukan amar ma'ruf itu dengan yang ma'ruf, dengan sesuatu yang tidak menimbulkan madarat bagi seorang istri. Jadi kalau seorang istri, ibu punya suami, suaminya tara sholat, pakai cara-cara yang baik bu, cara mengingatkannya. Caranya bagaimana ibu? Tentu amar ma'ruf, tentu dengan nilai-nilai kebaikan. Suami, istri harus bagaimana caranya, bagaimana teknisnya. Ya ibu, ulama mengatur teknisnya. 1, dalam cara menyampaikan kebaikan. Ya, guru kita semua Buya Yahya menceritakan, kalau kita ingin menyampaikan kebaikan itu, 1, kebaikan itu tidak mesti harus saat itu juga, hari itu juga disampaikan. Yang kedua, bahwa kebaikan itu tidak mesti harus kita yang menyampaikan. Itu 2 hal. 1, kebaikan itu tidak mesti harus hari itu juga kita sampaikan. Jadi cari waktu yang tepat, cari waktu yang baik, yang dimana kita bisa ngobrol dengan tenang dengan suami. Jadi dengan suami enak dengernya, kita enak menyampaikannya, kan enak. Nah, itu cari yang tepat. Ceritakan kewajiban sholat, bagaimana Ustadz juga bercerita bahwa orang yang sholat seperti ini, keberkahan sholat. Ceritakan kepada suami, ajak suami dengan lembut untuk melaksanakan sholat. Jadi caranya yang kedua apa? Tidak mesti harus kita yang menyampaikan. Andai kata kita nggak didengar, cari orang lain yang dipercaya, cari orang lain yang bisa menundukkan suami kita. Itu salah satu solusi amar ma'ruf nahi munkar kepada suami. Sehingga kewajiban kita gugur, ibu. Dan insya Allah Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Amin ya rabbal alamin. Nah ini kan penting. Kenapa pentingnya? Karena kita penting saling mengingatkan satu dengan yang lain.